Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali pada siang ini. Saya akan mewawancarai calon mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen PAK Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan atas nama Susan Romauli Saragi. Kiranya melalui wawancara ini kita boleh melihat kemampuan beliau untuk studi di kampus. Selamat menonton. Selamat siang, Susan. Sudah bisa mendengar? Susan, sudah bisa mendengar? Selamat siang. Suaranya belum kedengaran. Apakah kamu pakai headset atau tidak? Coba dicabut dulu headsetnya. Udah, Pak. Oke, baru kedengaran ya. Iya, Pak. Hari ini kita akan masuk pada wawancara untuk tes ujian masuk mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT Abdi Sabda Medan. Sebelum kita mulai wawancara ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Ya, Pak. Bapa dalam sorga, kami bersyukur siang ini boleh bertemu dengan Susan Romauli Saragi dalam rangka wawancara ujian masuk untuk Prodi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan. Berkati perbincangan kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh berbincang dengan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, Susan. Ya, Pak. Ini dalam rangka mendengar ya secara langsung bagaimana kesiapan Susan dalam rangka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di kampus perguruan tinggi, secara khusus di STT Abdi Sabda Medan. Nah, bolehkah Susan menceritakan keluarga ya, identitas keluarga, nama orang tua, ibu ya, ayah ibu, anak keberapa, lalu tinggal di mana, jemaat di mana, lalu kehidupan sehari-hari. Coba silakan. Ya, Pak. Baiklah, saya Susan Romauli Saragi akan perkenalkan diri saya dan juga keluarga dan kehidupan saya sehari-harinya. Nama orang saya yang pertama, bapak saya bernama Timbul Saragi dan nama ibu saya Huriana Silaban. Saya tinggal di Tigadolok, tepatnya di Paliaputar. Saya bergereja di HKI Syatasan Resort Gunung Maria. Kemudian kehidupan saya sehari-harinya yaitu belajar, membantu orang tua ke ladang, ke sawah. Saya pekerjaannya PNS, Pak. Kerja sampingannya bisa juga ke ladang, kayak gitu, Pak. Oke. Tamat tahun berapa dari SMA? Tahun ini, Pak, tahun 2021. SMA berapa? SMA Negeri 1 Dolok Penribuan. Oh, berarti ini di Tigadolok juga ya? Iya, Pak. Anak keberapa dari semuanya? Saya anak keempat dari 5 bersaudara, Pak. Oke, yang pertama udah menikah atau masih kuliah? Masih kuliah, Pak. Di mana? Di STT Abdi Sabda, Pak. Oh,
Semester berapa? Lagi nyusun skripsi sekarang, Pak. Namanya siapa? Timothy Saragi. Oh. Bapak masih hidup atau mama? Bapak, Hidup, mama? Pak. Masih hidup, Pak. Dua-dua ya? Iya, Pak. Oke, tadi bapak dan ibu, mama itu bertani juga pekerjaannya. Iya, Pak. Kerjanya PNS, cuman sampingannya ke ladang, Pak. Bapak Kerja ke ladang. Bapak yang PNS, Dua-duanya PNS, Pak. guru. Bapak kerja di kantor UMKM, Mama guru. Guru mana? SMP, SMA, SD? Guru SD, Pak. Oke. Baik, datamu sudah kita catat. Pertama, mengapa pilih prodi PAK untuk masuk ke STT? Mengapa tidak teologi? Orang kan suka sekali ke teologi. Mengapa tertarik? Susan itu tertarik kepada PAK. Apakah ingin seperti mama jadi guru? Tertarik ya sama mama. Senang melihat mama mengajar gitu. Silakan. Iya, Pak. Mengapa? Jadi alasan saya milih prodi PAK ini adalah yang pertama, saya tidak memilih sekolah teologi karena abang saya sudah ada sekolah teologi. Terus yang kedua, alasan saya karena saya juga mau mengikuti jejak orang tua saya, yaitu mama saya sebagai guru agama. Yang ketiga, saya juga suka dengan prodi PAK ini. Saya ingin lebih dalam lagi mau belajar pengetahuan soal PAK ini. Terus saya juga suka mengajar anak-anak gitu, Pak. Berarti guru sekolah minggu ya? Iya, Pak. Good. Ya, sangat tertarik dengan alasanmu, motivasimu karena abang itu si Timothy sudah mengambil jurusan teologi, lalu kamu ingin guru agama, mengikuti pelanjut jejak mama ya, lalu Iya, Pak. kita harus akui bahwa guru agama Kristen itu sekarang sangat diperlukan karena di setiap sekolah terkadang banyak murid-murid tidak mendapatkan guru agama karena tidak ada yang mengajar. Jadi kita butuh banyak guru agama sekarang. Bukan berarti tidak baik kalau masuk teologi, kan setiap jalan hidup orang kan berbeda-beda. Tidak setiap orang ingin jadi pengkhotbah kan. Iya, Pak. Mengajar itu menyenangkan. Yesus itu mengajar paling banyak di dunia. Yesus sedikit berkhotbah. Dia lebih banyak mengajar. Jadi mulia sekali mengajar. Jadi apalagi mengajar imannya, pendidikan guru agama itu belajar iman. Jadi kalian itu akan meneruskan iman Kristen nanti di sekolah-sekolah. Bagus. Kemudian seandainya Susan ini diterima menjadi mahasiswa PAK di ST Abisana Medan. Ini kita berandai Susan ini sudah diterima menjadi mahasiswa PAK. Kira-kira apa yang harus kau lakukan nanti di kampus jika menjadi seorang mahasiswa PAK di ST? Misalnya nanti kalau saya diterima maka saya A, B, C, D, E, F, G misalnya. Apa yang mau kau lakukan di ST kalau kau mau masuk diterima? Silakan. Yang pertama, saya akan rajin belajar, lebih giat belajar. Terus yang kedua, saya ingin meningkatkan bakat saya bermain musik, Pak. Terus yang ketiga, saya pengen lebih tahu lagi tentang kampus Abdi Sabda. Terus saya ingin lebih banyak lagi tahu tentang hal-hal yang baru, Pak. Begitu, Pak. Oke, bagus. Artinya kamu punya kerinduan nanti setelah menjadi mahasiswa SCT jurusan PAK, maka talenta yang ada pada dirimu akan dikembangkan. Jadi ada talenta musik, kemudian yang tentu akan belajar dengan baik ya.
memang belajar teologi beda dengan belajar PAK. Tapi pasti belajar teologi dan PAK hampir sama. Buku-bukunya itu banyak yang berbahasa Inggris, ya. Berbahasa Indonesia sebenarnya sudah ada lumayan. Tapi dengan belajar sungguh-sungguh menggali pendidikan agama Kristen yang termutakhir, sehingga nanti pendidikan, cara mengajar, dan metode mengajar akan semakin baik. Bagus, itu menjadi visimu ya, kalau nanti sudah menjadi mahasiswa STT, jadikanlah kampus STT itu menjadi sarana pembelajaran, sarana untuk mematangkan diri, menambah wawasan dan sebagainya. Oke. Kemudian ya, jika nanti Susan menjadi mahasiswa PAK di STT Abdul Medan, tentu kamu akan punya komitmen bagaimana menjadi seorang mahasiswa itu. Komitmen ini begini, saya berjanji pada diri saya kalau sudah menjadi mahasiswa PAK, saya akan melakukan ABCD. Apa kira-kira komitmenmu jika menjadi mahasiswa PAK di STT? Apa komitmenmu? Silakan. Komitmen saya setelah masuk STT Abdi Sabda, saya akan mematuhi pelajaran dan juga saya akan berusaha sebaik mungkin supaya saya memperoleh nilai yang bagus, nilai yang lebih daripada orang-orang lain. Ya, berkomitmen itu berarti kan kita berjanji menjadi mahasiswa PAK yang baik, mengikuti aturan kampus, mengikuti aturan prodi, program studi, tentu mengikuti aturan statuta ya, STT, kemudian yayasan dan sebagainya. Harus komitmen. Nah, memang ada orang yang semester 2 atau tahun depan kan semester 2 dibuka lagi soal prodi teologi, ada juga orang yang transfer, dia pergi ke teologi, bisa saja. Tapi komitmen sejak awal itu jelas bahwa saya ini menjadi guru, gitu ya, yang harus mempersiapkan diri menjadi guru. Guru yang baik tentu kan harus ada nilai-nilai, value, nilai-nilai artinya nilai dari seorang guru yang baik, punya komitmen, ya, menjaga integritas diri, menjaga nama baik kampus, menjaga nama baik keluarga, tentu menjaga dan menghormati Tuhan. Oke, ini kalau punya kesempatan nanti ya, punya komitmen lah untuk mematuhi semua peraturan, kemudian meraih nilai-nilai dengan baik. Tentu meraih dengan baik itu harus belajar. Seringlah ke perpustakaan, mencari buku-buku yang bagus. Jangan membaca buku-buku yang kurang bagus ya, tapi yang bagus lah. Gitu. Oke, yang berikut, jika misalnya nanti Susan itu diterima menjadi mahasiswa, tentu ini bicara soal loyalitas. Loyalitas itu kesetiaan. Setia. Nah, menurut Susan, kalau sudah menjadi mahasiswa PAK, bagaimana sikap Susan? Setia kepada siapakah kita? Kalau sudah menjadi mahasiswa teologi nanti di STT, mahasiswa PAK di STT Abdul Medan, Susan itu setia kepada siapa? Coba jelaskan kepada siapa, misalnya nanti sudah mahasiswa ini, saya harus setia kepada siapa? 1, 2, 3, kepada siapa harus setia? Silakan. Bisa lebih dari 1 ya, Pak? Bisa. Kepada siapa nanti setia? Nomor 1 kepada siapa? Yang pertama, saya tetap setia kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, keluarga, dan juga kepada dosen-dosen dan juga dekan. Itu, Pak. Oke, bagus. Ya, jawaban yang benar dan tepat. Artinya sebagai baik itu teologi dan PAK, mahasiswa teologi dan PAK harus pertama
setia kepada Tuhan Yesus. Karena dialah sang guru agung kita ya. Karena dialah sang pengajar kita, dialah yang akan memberi kita motivasi kehidupan yang kekal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setia kepada orang tua. Bagus. Karena banyak mahasiswa, karena dia sudah mahasiswa teologi atau PAK, dia menganggap remeh dengan orang tuanya. Kau kan tidak sarjana kau, katanya sama orang tuanya. Aku ini sudah mahasiswa. Jangan disuruh-suruh lagi. Wah, itu salah. Ya, mahasiswa yang benar-benar mahasiswa itu harus hormat, setia kepada orang tua. Karena tanpa mereka kan kita tidak ada di dunia ini. Iya, Pak. Mereka lah yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, berpikir untuk memajukan kita. Makanya dia menyekolahkan, menguliahkan kita. Dialah yang membayar uang kuliah kita. Dialah yang membayar makan hidup kita. Dia harus setia kepada orang tua. Jadi apapun yang disuruh orang tua harus diikuti ya. Tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya rusak, tetapi pasti memberi yang terbaik untuk anaknya. Kemudian setia kepada dosen, benar, karena dosen itu adalah orang tua terdekat. Karena nanti kalau misalnya sudah kuliah di STT bisa Medan kan tidak pergi lagi ke Tiga Dolok kan, pasti tinggal di kampus, di asrama atau di kos-kosan. Yang dekat dengan kita sekarang ialah dosen. Dan dosen itulah yang mengarahkan, mengajar kita. Ya harus setia kepada dosen. Jangan ada prinsip dosen A begini, dosen B begini, itu dosen A itu killer, dosen B itu begini. Enggak. Baik killer atau katakanlah janganlah istilah killer, baik yang seram ya atau yang tidak perhatian sama saja. Ya, itu semua orang tua kita. Setialah. Ikutilah aturan-aturan dosen, perkuliahan, aturan-aturan bagaimana proses pembelajaran di kampus diikuti. Oke, terima kasih. Banyak lagi nanti yang dituntut kesetiaan daripada Susan. Kalau misalnya sudah setia menjadi guru sekolah minggu di Tiga Dolok kemarin, ya nanti di Medan carilah HKI yang boleh mengajar sekolah minggu ya. Cari HKI, gereja-gereja HKI di tempat kos-kosan nanti. Kalau misalnya di sekitar kampus nanti ada HKI di mana itu, pergilah ke sana. Mengajar sekolah minggu. Mengabdi kepada gereja supaya ilmu yang kamu dapat nanti diterapkan di gereja. Oke, baik. Dan terakhir ini Susan, ini memang soal pelayanannya. Nanti kalau misalnya Susan ini sudah sarjana pendidikan agama Kristen, SPD ya, SPDK ya, lalu melamarlah menjadi, bisa nanti ke Departemen Agama, bisa menjadi guru agama, dan kemanapun nanti mengapply masa depanmu. Oh, dia tertendangnya. Saya lanjutkan ya. Ini pertanyaan terakhir. Nanti seandainya sudah selesai masa studi, seandainya ini sudah selesai, ini kan ini namanya bermimpi ya, sudah selesai masa studi. Kira-kira apa yang akan Susan lakukan dalam rangka membenahi pendidikan agama Kristen? Membenahi ya, apa yang akan kamu rindukan nanti kalau saya sudah menjadi guru agama, saya rindu menjadi guru agama ABCD. Apa kira-kira yang kau bayangkan nanti kalau kamu menjadi guru? Apa yang kau perbaiki dari seorang guru agama? Silakan. Yang saya akan perbaiki yaitu mungkin dari segi di kehidupan desa ya Pak, saya akan mengubah pemikiran anak-anak desa yang kurang, istilahnya belum modern, pemikiran yang belum modern. Nah, saya akan mengajarkan kepada anak-anak murid saya nantinya tentang kehidupan yang udah lebih maju, kehidupan yang udah lebih canggih melalui bentuk video atau segala macamnya, Pak. Begitu, Pak. Oke, artinya ada nanti berusaha mentransformasi metode mengajar yang lebih modern gitu ya. Oke, selain itu ada lagi kira-kira, misalnya ini kan kalau Susan lihat mama ini mengajar di SD misalnya, wah ini mama ini sudah zaman jadul, masa mengajarnya seperti itu. Nah,
Nanti kalau saya jadi guru agama tidak seperti itu. Saya akan menjadi begini. Kira-kira apa lagi yang bisa kau tingkatkan dari metode mengajar guru yang kamu lihat sekarang? Ada lagi kira-kira? Pastinya tentang keperagaannya, Pak. Keperagaannya biar anak-anak lebih cepat mengerti, lebih cepat tanggap. Begitu, Pak. Dalam mengajar itu nanti perlu ada apa namanya peraga ya, alat peraga dalam mengajar gitu ya. Iya, Pak. Nanti memperbaiki bentuk atau kurikulum mengajar di SD atau SMP atau SMA. Oke, Ya. terima kasih Susan. Saya sudah mendengar secara langsung bagaimana motivasimu, keinginanmu untuk belajar di STT dalam rangka membenahi diri menjadi seorang guru agama Kristen, komitmenmu, loyalitasmu, dan visimu kelak jika menjadi seorang guru agama. Artinya bersedialah diproses nanti kalau masuk di STT menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab, mahasiswa yang penuh dedikasi, yang menuntut ilmu, membenahi diri, sehingga kelak akan menjadi seorang guru bangsa, guru agama yang berintegritas tinggi, yang akan membawa pembaruan dalam pendidikan agama Kristen di Indonesia. Salam buat orang tua, buat bapak, mama, buat abang, kakak, sehingga semua Ya, mereka Pak. sehat ya, terhindar dari COVID, sehingga kita sehat dalam menghadapi hari-hari kita. Ya, Pak. Baik, kita akan menutup perbincangan kita, wawancara kita. Nanti Sawar, pengumuman akan kami berikan besok setelah selesai ujian ini. Kami akan berikan melalui panitia nantinya kepada Susan. Jika nanti diterima, maka akan ada proses langkah-langkah selanjutnya untuk dilakukan, dikerjakan. Karena perkuliahan sudah akan segera dimulai pada 6 Agustus dan semua akan dikerjakan banyak hal ya. Dan kemudian jika pun nanti belum diterima, jangan berkecil hati, pasti ada kesempatan lain yang akan diberikan untuk Susan ya. Dari dua hal, diterima dan tidak diterima, itu juga bagian dari hidup ya. Terus semangat. Baik, untuk mencari masa depan. Ya, Pak. Baik, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa sehingga nanti semua proses wawancara ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa. Kami berterima kasih Bapak karena Susan telah boleh kami wawancarai, melihat kesiapan beliau untuk menjadi mahasiswa prodi PAK di STT Abdi Sana Medan. Kiranya apa yang dia sampaikan menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk menerima dalam proses studi di kampus STT. Berkatilah orang tuanya sehingga mereka semakin sehat, panjang umur, sehingga mereka boleh menguliakan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Bapak, hidupkan kami dari COVID-19 sehingga kami sehat adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, selamat sore ya. Salam buat orang tua dan seluruh keluarga. Horas. Horas, Pak.